Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Masani. Qala mu'allaf Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Anbari radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi ilmihi wa bi bina bi misali salihin bi darani amin ya rabbal alamin di kitab Fathul Mu'in fi furudil wudu ila qawlihi wasaniha utawi kaping pindhone sita wasaniha ghuslu dhahiri wajhi. Rukun wudu yang kedua membasuh wajah yang bagian luar. Yang bagian dalam tidak wajib dibasuh, seperti lubang hidung, dalamnya mata, dalamnya mulut. Itu tidak wajib dibasuh. Karena yang wajib dibasuh itu yang bagian luar, itu bagian dalam tidak usah. Beda kalau urusan najis. Urusan najis dalamnya mata, artinya dalamnya mata yang pas bola matanya itu, dalamnya itu yang bisa ditutupi dengan kelopak mata. Kalau najis wajib dibasuh. Kalau hadas, baik hadas kecil atau hadas besar, wudu atau mandi, wajib atau sunnah, nggak usah dibasuh. Justru membahayakan. Bahaya kalau sering-sering mata itu kena air. Maka nggak wajib. Urusan najis, kecipratan kencing, cipratan darah misalnya dalamnya mata, wajib melek di air agar supaya najisnya itu hilang. Karena apa? Karena urusan najis lebih berat. Dalamnya hidung kalau najis wajib dibasuh. Kalau nggak dibasuh tidak sah sholat. Tapi kalau untuk wudu atau mandi tidak wajib. Dalamnya mulut, bagian dalamnya itu. Kalau untuk mandi atau wudu nggak usah dibasuh. Tapi kalau kena najis wajib berkumur dengan air. Karena apa? Tadi itu. Karena beratnya urusan najis, lebih berat urusan najis dibanding atas. Nah, jadi rukunnya wudu yang kedua itu adalah membasuh wajah bagian luarnya. Ini nas Quran li ayati fagsilu wujuhakum. Jika kuntum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum. Itu fagsilu wujuhakum. Nas Quran. Beda kalau niat. Niat ada nas Quran. Kewajiban niat kemarin nomor 1, dalilnya hadis innamal amal binniyat. Tapi kalau basuh wajah ini nas Quran. Karena itu tidak ada khilaf antara ulama. Niat saya ada khilaf. Kalau basuh wajah tidak ada. Wahwa batasan wajah itu mana? Wahwa tulan. Tulan itu atas bawah. Wahwa tay wajah tulan ing dalem dawane. Iku ma baina manabit jamannya mambat goncukul. Manabit di sya'ri ra'sihi ghaliban. Wa tahti ma baina manabiti wa tahti, ataf kepada manabiti. Ma baina manabiti wa tahti. Ma baina manabiti sya'ri ra'si ghaliban wa tahti muntaha lahyaini. Muntaha itu katok, ujung. Lahyaini. Kalau mana Jawanya lahyan itu uang luruh, uang. Tulang rahang. Tempat tumbuhnya gigi yang bawah. Tulang rahang. Orang kalau makhluk hidup apapun, kalau makan yang gerak yang mana? Gigi yang bawah apa yang atas? Makhluk hidup yang gerak yang bawah apa yang atas? Semua yang bawah kecuali satu, buaya. Rahmatnya Allah yang buaya sing bawah, sing gerak repot miring di situ. Ya, buaya yang gerak yang atas ya. Enggak tahu misalkan salah satunya ada yang gerak yang atas juga. Kalau ada buaya, kecuali buaya itu yang gerak yang atas. Ya, rahmatnya Allah, buaya yang gerak yang bawah juga seperti umumnya binatang, makhluk hidup. Nah, akhirnya miring kalau makan ya. Tak bisa natang. Atau nyari jublangan di sini. Oh, rahmatnya Allah. Yang lain enggak, semuanya gerak yang bawah. Nah, lahyun istisna tasniahnya lahyain. Lahyun itu uang, bahasa Jawanya itu uang. Tulang rahang, tempat tumbuhnya gigi yang bawah. Nah, jadi batas wajah itu
ma baina manabiti sya'ri rasihi ghaliban wa tahti muntaha lahyahi nisori katoke uwak lurune wong. Lahyun bi fathil lam, bukan li tapi la. Lahyun. Nah, ini batas wajah. Batas wajah itu kalau atas bawahnya pertama jadi di antaranya. Jadi antara tempat tumbuhnya rambut. Tempat tumbuhnya rambut bukan termasuk wajah, masuk kepala. Antara, berarti antara yang di tengah-tengahnya, kayak aurat laki-laki. Antara pusar dan lutut, antara, berarti di bawahnya pusar, di atasnya lutut. Pusarnya bukan aurat, lututnya bukan aurat, yang aurat antara, tengah-tengahnya. Di atas pusar, di bawah pusar, di atas lutut. Ini juga begitu. Wajah antara tempat tumbuhnya rambut dengan bawahnya akhir dari tulang rahang. Ini tulang rahang kan dua, satu, dua. Di sini kan nyambung. Ada yang nyambungnya rapat, akhirnya nggak meninggalkan bekas. Ada yang nyambungnya nggak pati rapat, akhirnya meninggalkan bekas. Kan sebagian orang ada kan di sini jambi di sini ya. Nah, ini tulang rahang ini, dua tulang rahang ketemunya di sini. Akhirnya ini. Lah, akhirnya tulang rahang ini termasuk wajah ini, wajib dibasuh. Katanya antara tempat tumbuhnya rambut dan bukan tulang rahang, bawahnya tulang rahang. Antara ini tempat tumbuhnya rambut dengan ini, bawahnya ini. Berarti yang wajah tulang rahang masuk, akhir tulang rahang masuk, yang nggak masuk bawahnya. Tulang rahang sampai tempat tumbuhnya rambut. Tempat tumbuhnya rambut ini nggak masuk. Tempat tumbuhnya rambut yang ghaliban, yang normal. Karena sebagian orang itu ada baru di lapangan. Jadi enggak dianggap itu, bukan iktibar. Ada lagi yaitu batuke sempit. Jadi sampai rambutnya sampai ke bawah sini. Ada sebagian orang itu rambutnya ke bawah gitu. Biasanya enggak pati pintar. Ada orang batuke ciut. Itu rambutnya sampai ke bawah gini, ada rambutnya. Di batu ini separuhnya ada rambutnya. Biasanya enggak pati cerdas. Biasanya ini tanda. Beda ada batu lapangan, biasanya cerdas. Nah, zaman sekarang enggak ada dua kemungkinan, ima cerdas, ima keutang ini. Itu batu ya bu. Itu zaman akhirnya sih. Nah, zaman dulu begitu lah. Batu ombo, saya binati di batu ombo. Luas sekali. Saya binati karena cerdas luar biasa. Nah, batu sempit itu biasanya nggak pati cerdas, nggak pati pintar biasanya begitu. Jadi yang dikatakan wajah batasannya yaitu tempat tumbuhnya rambut, di bawahnya tempat tumbuhnya rambut. Tempat tumbuhnya rambut ini yang normal. Kalau yang batuknya lebar tetap pakai ukuran normal, tidak mengikuti dia. Kalau batuknya sempit ya sama, berarti di atasnya ini masih tetap harus dibasuh. Jadi ada orang batuknya segini dok, di sini ditumbuhi rambut, maka yang tumbuh rambut yang di atasnya ini tetap masuk wajah, wajib dibasuh. Mengikuti yang standar. Mengikuti yang standar SNI ya. Yang nggak standar nggak dianggap. Nah, dia tetap hukumnya mengikuti yang standar. Nah, itu batas wajah dari atas ke bawah. Di atasnya tempat tumbuhnya rambut, di bawahnya itu, dan di bawahnya ini sampai akhir dari tulang rahang. Akhir dari tulang rahang. Termasuk wajah itu. Nah, yang di bawahnya ini bukan wajah yang di bawahnya. Nah, karena itu hati-hati perempuan, kadang-kadang santri itu kan paham kalau seluruh badan itu aurat. Yang ada khilaf hanya wajah dan tapak tangan. Nah, ini wajah ini bukan wajah bawahnya. Karena itu kalau ada perempuan pakai jilbab kemitinnya di sini atau jarak peduli di sini, berarti ada bagian dari yang bukan wajah yang kelihatan. Di bawahnya dagu ini bukan wajah, tidak ada khilaf. Banyak kan? Nah, jadi yang benar ya jilbaban begini. Rukuan juga pakai mukena ketika sholat ya begini, mukenanya naik sampai ke sini biar tertutup semua yang bukan wajah. Nah, tapi kalau pakainya di sini mukenanya tidak sah sholatnya karena ini bukan yang di bawah, ini bukan wajah. Akhir wajah ya ini akhir dari tulang rahang. Fahuwa muntahal lahyan, fahuwa mangkotnya muntahal lahyan iku minal wajib, termasuk wajah. Dunama tahtahu, kalau yang di bawahnya akhir tulang rahang itu bukan wajah yang tadi diterangkan itu. Wasya'ru, wasya'ri atau padama.
Wasyari an nabi kang cukul alama ing atase perkara tahu kang tetep ing dalem ngisore mutalahyan. Rambut yang di bawahnya dagu ini juga bukan wajah, tidak harus dibasuh ketika wudu. Kalau yang rambut yang tulang rahang ini wajah. Rambut jenggot yang tumbuh di tulang rahang ini, di bawahnya tulang rahang ini persis di lurusnya tulang rahang ini juga termasuk wajah dibasuh. Nah, rambut yang di sini, nah ini kan sebagian kan, ya ini kan ada kan yang tumbuh di sini. Nah yang tumbuh di sini ini nggak masuk, nggak wajib dibasuh, nggak wajib dibasuh karena sudah bukan wajah. Itu batas wajah dari atas ke bawah. Kalau nyamping, wardon lan ing dalem malangi, iku ma baina udunaihi, antara dua telinga. Telinga bukan wajah. Jadi pentilnya telinga ini tidak termasuk wajah. Yang wajah itu antara tengah-tengahnya. Kalau diukur lebih panjang mana? Wajah itu atas ke bawah atau nyamping? Lebih panjang mana? Kalau diukur dari tempat tumbuhnya rambut ke tulang rahang dengan telinga ke telinga sini, lebih panjang mana? Lek normal lebih panjang nyampingnya. Lek podo berarti wajah lonjong. Model kates wajahnya. Lek normale lebih panjang. Normalnya orang ini dari telinga ke sini itu lebih panjang dibanding dari tempat tumbuhnya rambut ke dagu. Itu yang normal. Ma baina udunaihi wa yajibu ghuslu. Jadi telinga ini enggak termasuk wajah, sehingga juga sama perempuan kalau pakai kerudung ya telinganya harus ditutup. Nah, zaman sekarang rata-rata kalau pakai jilbab telinganya tertutup ya kan? Nah, itu telinganya tertutup. Nah, zaman biasa enggak, kerudungnya ditaruh di belakang di belakang telinga. Itu berarti menampakkan sebagian aurat tanpa hilaf. Telinga ini bukan termasuk wajah, aurat ini. Wa ardan mabaina udunaihi wa yajibu apa ghuslu sya'ril wajhi. Seluruh rambut yang ada di wajah wajib dibasuh. Jadi yang dibasuh bukan hanya kulitnya. Seluruh rambut yang ada di wajah itu juga wajib dibasuh. Apa saja? Min budbin. Budbin itu bulu mata. Bulu mata ini. Bulu yang ada di mata ini, di kelopak mata ini. Ini wajib dibasuh. Dalamnya mata enggak. Wahajibin alis wajib dibasuh. Wasyaribin kumis. Disebut bahasa syarib. Syarib kan yang meminum kan, orang yang meminum. Kenapa kumis dikatakan syarib? Ya karena itu kalau kumisnya itu panjang, ketika orang minum, sebelum mulutnya minum, songkotnya ngombe di sini. Jorok. Makanya akhirnya ditempeli kuman nanti. Karena itu songkot itu jangan dipanjangkan. Mukhalif sunnah. Sunnati songkot itu khilaf. Yang utama dalam mazhab Syafi'i bukan dicukur tapi dipotong. Dipotong sekiranya tidak ada bagian dari merah-merahnya bibir yang tertutupi oleh kumis. Merah-merahnya bagi yang merah. Dalam ya. Jadi sunatnya kumis itu tidak dicukur. Yang utama dalam Syafi'i dipotong. Sekiranya jangan sampai ada merah-merahnya bibir ini yang tertutup sama sekali. Jangan ada bulu kumis yang menutupi merah-merahnya bibir. Karena nanti kalau minum, sebelum minuman itu masuk ke mulut tersentuh oleh kumis, akhirnya bikin kuman kan di situ. Nah, berkali-kali akhirnya bikin penyakit. Karena itu sunat dipotong. Wakilah dicukur. Wakilah sunatnya dicukur. Khilaf. Terserah mau pilih yang dipotong atau yang dicukur. Khilaf. Wa unfaqatin. Unfaqah itu rawes ini yang tumbuh di bawahnya bibir bawah. Kalau kumis kan yang di atasnya bibir atas. Kalau unfaqah rawes yang di bawahnya bibir yang bawah ini. Di sini ini namanya unfaqah. Wajib itu dibasuh juga. Walihatin janggut, jenggot. Jenggot itu apa? Ya yang tumbuh di janggut. Bulu yang tumbuh di janggut. Tapi yang di batas wajah. Jadi janggut ini yang di sini ini. Yang ini wajib dibasuh ini. Yang di batas wajah ini. Yang di sini tumbuhnya di sini nggak wajib. Beda kalau tumbuhnya di sini, cuman karena sering dingin-dinginnya melengkung ke sini, wajib dibasuh. Nah, tapi kalau yang tumbuhnya di sini, di bawahnya dagu ini, nggak wajib dibasuh karena itu bukan jenggot. Di luar wajah. Yang wajibnya di sini. Rewok ini wajib.
Walihyatin. Apa itu lihya? Wahya atau lihya iku manabata ala dakon. Dakon janggut, yaitu bulu yang tumbuh di janggut. Apa itu janggut? Wa utai dakon iku mujtama'ul lahya ini. Gon kumpule uang loro, tempat bertemunya dua tulang rahang. Di sini kan, ya ini dagu ini. Tempat bertemunya dua tulang rahang. Satu sini, dua sini. Dan di sini kan enggak tepung gitu kan, ada pemisah, ada sambungan di sini. Wa idarin, termasuk yang wajib dibasuh adalah idar. Idar seringkali dimanai petek. Apa itu? Wa huwa utawi idar iku man rambut nabata kang cukul apa ma alal azmi ing atase belung al muhadi kang ngelurusi lil uduni maring kuping. Yang dikatakan petek, rambut yang tumbuh di tulang ini. Lurusi ke telinga, nah ini kan ada tulang ini. Di atasnya kan bukan tulang kan? Di atasnya kan rada cekung ya, agak cekung. Di bawahnya juga daging kan, pipi kan. Nah ini yang persis di. Jadi yang dikatakan idar, petek yang dimaksud di kitab itu, petek bahasa Jawa ya sakarpe sing ngarteni. Yang dimaksud di kitab yang wajib dibasuh termasuk wajib ini. Khusus yang tumbuh pas di tulangnya. Tulang lurusnya telinga ini. Ini namanya petek. Wajib dibasuh yang ini. Ke bawahnya juga sama wajib dibasuh. Tapi yang tumbuh di atasnya ini tidak ini. Ini enggak termasuk wajib. Yang tumbuh ke atasnya ini enggak termasuk wajah. Termasuk itu namanya mahalul tahdim. Nanti dikatakan mahalul tahdim enggak termasuk wajah yang utama ya. Termasuk wajah. Nah, jadi yang dikatakan indar yang wajib dibasuh ini, yang persis tumbuh di tulang lurusnya telinga. Nah, ini namanya idar. Wajib itu dibasuh ketika wudu. Kalau seandainya ini panjang, begini, ya wajib dibasuh. Hati-hati perempuan. Kalau rambut yang persis tumbuhnya di sini, jangan ditukuk ke belakang ketika wudu. Kalau ditukuk ke belakang, wudunya nggak sah. Karena apa? Ini termasuk wajah. Nah, cuman seringnya rambutnya perempuan, istilahnya apa? Poni ya. Rambutnya perempuan yang biasa ditukuk ke belakang itu biasanya bukan tumbuh di sini, tumbuh di atasnya ini. Nah, tumbuh di sini. Kalau ini nggak termasuk wajah ini, nggak apa-apa, ditekuk ke belakang nggak masalah, nggak wajib dibasuh. Tapi yang persis tumbuh di sini, kalau seandainya panjang, ya udah biarkan ke bawah itu ketika wudu di ambil air didirikan. Nah, kalau yang persis tumbuh di tulang ini, dulu saya sering menerangkan. Jadi petek perempuan itu jangan ditekuk ke belakang. Kalau ditekuk ke belakang, wudunya nggak sah. Sering saya nerang karena tidak memastikan, tidak ngecek. Setelah saya cek kain belum. Ternyata yang biasanya ditekuk ke belakang itu bukan tumbuh di sini. Kalau tumbuh di sini wajah ini ya, tidak boleh tekuk ke belakang ketika wudu, tidak sah. Ternyata setelah saya dikeleng, itu yang ditekuk ke belakang itu biasanya tumbuhnya di sini, di atasnya ini, bukan yang di sini. Kalau yang di sini berarti biasanya tidak panjang. Yang biasanya panjang ditekuk ke belakang ini kan biasanya nggak perlu ditekuk ke belakang. Itu tumbuhnya di sini, di atasnya tulang ini. Nah, kalau itu bukan wajah, itu mahalul tahdid yang utama tidak termasuk wajah. Wa'aridin brewok ini juga wajib dibasuh. Apa itu arid? Wa utawi arid iku ma rambut in hatta kang temurun. Apa ma anhu saking tadi itu apa idar. Anhu saking idar ilal lihyati tumeka maring jenggot. Kalau yang tumbuh di dagu jenggot, yang tumbuh di tulang ini idar. Arid ini yang tengah-tengah ini. Nah, brewok ini biasanya orang-orang Arab, orang India, orang Jawa jarangnya. Jadi yang tumbuh di tulang atas ini idar, yang tumbuh di dagu lihya, yang di tengah-tengah ini namanya arid, brewok. Nah, itu wajib dibasuh. Jadi yang turun dari idar sampai ke jenggot. Wa minal wajilan itu setengah saking wajah humratus syafataini utawi apakah panggil lambe, ambil lambe lurus. Lah merahnya bibir ini termasuk wajah. Jadi kalau wudu jangan begini. Enggak sah. Kalau wudu ketika wudu basuh wajah begini. Enggak kena basuhan air nanti. Ya normal aja begini. Ya. Nah, itu. Harus kena air ini. Nah, karena itu ya
Hati-hati, pinggir-pinggir itu ketika wudhu gini kan. Biar karena kan ini kan ada lipatan-lipatan kan ya. Khawatirnya enggak kena air. Kalau enggak kena air nanti wudhunya enggak sah. Nah ini yang satunya ini kan. Kayak pinggirnya mata gini kan. Pelan-pelan aja enggak usah keras-keras. Biar lipatan-lipatan wajah itu kena air. Termasuk wajah itu. Minal wajhi humratus syafatain. Juga termasuk wajah atau kepada humrah itu wa maudhiul ghamami. Lan panggonane ghamam. Apa itu ghamam? Apa maknanya ghamam? Hah? Sino. Wa huwa utawi maudhiul ghamam. Utawi ghamam iku maram, iku ma perkara. Nabata kang cukul ala ing atase ma apa asy'aru rambut minal jabhati saking bathuk. Nah, termasuk wajah juga maudhiul ghamam yaitu tadi. Orang misalnya orang itu normal, yang normal bathuk itu 4 jari, seukuran 4 jari. Yang normal itu seukuran 4 jari. Lek tempat punya rambut si di dhuwur itu berarti golongan bathuk lapangan. Lek apa? Tidak sampai 4 jari, misalnya seukuran 3 jari. Di sini sudah ada rambut, berarti dia punya maudhiul ghamam. Nah, maudhiul ghamam itu dahi yang ditumbuhi rambut itu namanya maudhiul ghamam. Jadi dahi yang ditumbuhi termasuk wajah itu. Jadi orang yang batuknya terlalu sempit mengikuti yang standar, begitu juga yang batuknya terlalu lebar. Itu juga mengikuti yang standar. Normalnya biasanya seukuran 4 jari. 4 jari yang normal, tidak lemot, tidak kecilin. Nah begitu saja. Jadi batuk yang ditumbuhi rambut termasuk wajah harus dibasuh. Kalaupun ono rambutnya wajib dibasuh. Kalau rambutnya ya kulitnya. Nah begitu. Duna, tidak termasuk wajah ini. Duna mahallit tahdifi alal asah. Ora panggonane krian alal asah. Artinya orang termasuk wajah. Tidak termasuk wajah panggonane krian. Apa maksudnya panggonane krian? Wa huwa utai mahallut tahdif. Iku ma perkara anggota badan. Nabata kang cukul ala ing atase ma apa asy'aru al khafifu kang arang. Bainab tida'il idari ing dalam antarane kawitane petek wan naz'ati lan ini naz'ah. Apa? Naz'ah itu di sini. Yang biasanya di samping apa bahasanya? Lingar ya, lingar lurus gitu. Wan naz'ati lan lingar. Nah, lingar itu. Jadi kan ada orang ubun-ubun biasanya kan rambut itu enggak lurus gini kan. Nah, itu kan di film kartun masih lurus ini. Jadi kan rambut itu kan begini kan ya. Nah, jadi yang di sini agak ke bawah kemudian gini kan ya. Nah, di sini ini ada lingar. Tidak semua orang ada. Orang model kartun ngono. Enggak ono lingare. Lah ono lingare biasanya cerdas, biasanya. Biasanya cerdas. Nah, lingar. Sayyidina Ali ada lingarnya di sini. Enggak ada rambutnya di sini. Itu namanya lingar. Nas'ah. Lah yang dikatakan mahalut tahdif yang tidak termasuk wajah itu adalah tempat yang ditumbuhi rambut antara petek tadi termasuk wajah. Jadi di atas petek kan yang di tulang keras ini kan ya. Nah, yang di atasnya tulang keras ini, sampai lingar ini. Nah, sampai lingar ini kan ada di sini rambut ini kan ya. Nah, rambut-rambut di sini ini enggak termasuk wajah ini. Ini yang namanya mahalut tahdif. Panggonane krian. Kenapa kok panggonane krian? Karena orang-orang dulu itu biasa dikeri. Rambut yang di atas ini dikeri biar wajahnya kelihatan lebar. Orang dulu itu begitu, seneng kalau wajahnya kelihatan lebar. Zaman sekarang enggak. Wajahnya disempit no. Makanya perempuan-perempuan itu kan rambutnya diamuno. Ada lanang-lanang itu pelek. Ditutupi ambek rambutnya. Zaman dulu itu enggak, justru rambut yang ini dikerik sebagian biar kelihatan wajahnya lebar. Selera orang dulu gitu. Selera orang dulu gitu. Termasuk selera orang dulu itu untuk perempuan itu yang gemuk. Zaman sekarang boleh sing langsing ya. Boleh sing langsing, selera langsing. Zaman dulu lek maca-maca syair-syair di nahwu biasa itu sing dipuji-puji mesti wong wedok sing lemu-lemu. Jadi selera orang dulu itu sing lemu-lemu. Nah zaman sekarang boleh sing langsing ya, lemu dianggap sembarang. Ya begitu. Jadi melo-melo antos ya, melo-melo antos.
nggak ngerti karepe. Jadi mahalut tahdid ini yang di atasnya pendek sampai ke sini. Nah, ukurannya begini. Kalau ditarik benang dari atasnya telinga yang maksudnya yang di atasnya tulang keras itu bukan dari sini. Nah, benangnya bukan dari sini tapi dari atasnya tulang ini ya. Dari atasnya tulang ini sampai ke sini, telinga ini ditarik benang, ya, ditarik benang. Nah, itu yang di bawahnya benang itu namanya mahalut tahdid. Yang di atasnya benang area kepala. Mahalut tahdid ini bukan area kepala, bukan juga wajah. Karena itu ngusap kepala, kok ngusap mahalut tahdid gak cukup. Karena mahalut tahdid ini perbatasannya, tidak masuk wajah, tidak masuk kepala. Misalnya dikasih benang, jadi dari sini ke sini. Nah, jadi ini. Nah, yang di bawahnya ini namanya mahalut tahdid. Yang di atasnya ini ras, kepala ya. Ngusap kepala di sini cukup. Kalau ngusap kepala di sini nggak cukup. Tidak termasuk wajah, sehingga nggak wajib dibasuh. Tapi juga nggak cukup kalau dijadikan usapan kepala nggak cukup. Karena itu bukan kepala, bukan juga wajah, area sendiri. Itu mahalut tahdid. Wa huwa man nabata li syarrul khafif baina qita'il dar wa nazar. Waduna, dan juga tidak termasuk wajah. Watadil udun, pentilnya telinga, ini nggak termasuk wajah ini, sehingga nggak wajib dibasuh. Wanas ata ini lingar loro, nah ini lingar ini. Jadi di sini kan ubun-ubun, di kanan kirinya ubun-ubun ini biasanya nggak ada rambutnya. Nggak orang cerdas ya, nggak ada rambutnya. Itu namanya nasaten, nggak termasuk wajah juga, nggak wajib dibasuh. Apa itu nasaten? Wa huma ta nasaten iku bayadoni. Putih karone, artinya putih kalau rambut putih. Nggon botak karone. Yak tanifani kang ngepung apa karone bayadon, kang apa ngapit, mengapit itu. Apa bayadon an-nasyata ing bunbunan. Nah, ini bunbunan. Kanan kirinya ini yang enggak ada rambutnya, ini namanya nasaten. Dan termasuk wajah, wajib dibasuh. Tidak termasuk wajah adalah wa maudhi'is sholai. Panggonane buta. Apa itu waktu sholat? Wa utai waktu sholat ikum ma perkara bainahuma kang tetep ing dalem antarane nasaten. Idan hasara ing dalem nalikane ilang anhu saking ma apa asyarul rambut. Ya ini. Di sini kan ada rambut, di tengah-tengahnya ini kan ada rambut kan ya? Ubun-ubunnya, rambut ubun-ubun. Nah, iki lek ana rambut iki disebut maudhi'us sholat. Tempatnya botak, tempatnya biasa rontok itu. Utang. Nah, ini lingkar loro ini nggak termasuk wajah, nggak wajib basuh. Begitu juga ini yang mestinya ada rambut kok ada rambut di lapangan. Ya. Nah, di sini nggak ada rambut. Itu namanya maudhu sholat, tidak termasuk wajah, nggak wajib dibasuh. Wayusan. Tapi walaupun demikian, tadi kan diterangkan ada yang nggak termasuk wajah alal asor, nggak termasuk. Tapi wayusannu opo ghuslu kulli ma kila innahu minal wajhi. Laisa minal wajhi apa minal wajhi? Laisanya itu nggak perlu digurung. Bisa jadi podo ae. Tapi dikomentari. Enggak usah laisa minal wajhi. Komentari nang karsya. Aslinya itu tidak usah laisa. Bisa jadi podo ae karepe. Tapi nusa yang lebih pas tidak ada laisanya. Artinya wa yusanu ghuslu kullu makila innahu minal wajhi. Kayak mau diutahdil. Tadi yang utama wajah apa bukan? Bukan, al-asal. Wakilah termasuk wajah, maka sunah dibasuh. Tempatnya keringat tadi mau diutahdil ya rambutnya perempuan yang ditekuk ke belakang itu. Nah, itu yang utama bukan wajah karena itu mahalut tahdil. Wakilah termasuk wajah, nah, maka sunat untuk dibasuh. Kenapa? Khurujan minal khilaf. Wa yajibu ghuslu zahiri wa batini kullin minasyu'uris sabiqah wa in kasufa. Rambut-rambut yang tadi disebutkan itu semua wajib dibasuh bagian luarnya, bagian luar yang kelihatan dari permukaan, dan bagian dalamnya yang nggak kelihatan dari permukaan, yang akar-akarnya itu ya, yang bagian dalam kan kalau brewok
Atau kumis tebel kan kelihatan permukaannya aja kan, dalamnya kan ketutup kan ya. Nah, maka wajib dibasuh bagian luar dan batinnya. Luar dan dalamnya wajib dibasuh walaupun lebat. Ya jadi kalau kumisnya tebel, lah itu ya butuh dibasuh-basuh begini, tidak cukup dibasuhin dok. Nah itu. Nah akhirnya kalau begini dok, yang terbasuh hanya luarnya saja, dalamnya tidak kena, nggak sah itu. Harus digosok begini. Sekiranya air masuk ke dalamnya, walaupun lebat. Kenapa? Linudrotil kasafati krono jarangi ketel fiha ing dalam syuur. Karena jarang, tebel itu jarang. Nah, kecuali dua ini lek tebel cukup dibasuh luarnya, yaitu brewok aridon ini, brewok yang di sini ini, sama jenggot. Untuk laki-laki, kalau tebel cukup dibasuh bagian luarnya saja, tidak usah digosok-gosok begini. Walaupun sunnah digosok, tapi nggak cukup dibasuh. Kenapa? Masyaqqah. Karena kan umumnya laki-laki mesti ini brewoknya tebel, jenggotnya tebel, dan sunnah dipiara, bukan dicukur. Sunnah dipelihara. Itu laki-laki, jadi long jenggot aja dicukur, makruh. Malah nasnya Imam Syafi'i di kitab haram. Nasnya Imam Syafi'i, dan mazhab Hanafi haram. Makanya orang-orang yang bermadzhab Hanafi mesti jenggot itu tebel-tebel, dibiarkan karena wajib. Haram nyukur jenggot menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Makanya tebel-tebel kayak orang Pakistan. Nah, gitu. Ya, orang-orang yang mazhabnya mazhab Abu Hanifah itu dibiarkan tebel itu, nggak ditipis, nggak dicukur, haram. Dan mazhab Syafi'i makruh, yang mutamat yang ditarjih oleh Imam Nawawi. Tapi ada nas di kitab Imam Syafi'i mengatakan haram nyukur jenggot. Jangan dicukur, mukhalif di sunnah, biarkan. Nah, sebagian orang wali kumis yang sunnah dipotong, ditipisno atau dicukur malah diingu, diplukerno barangnya. Jenggotnya malah dicukur. Jadi kumis itu justru ditipiskan, dipotong, jangan sampai nutupi apa merahnya bibir. Betul lek cukup kabeh aja iki ngene tok. Soalnya orang dikene iki ngene tok ya. Ketempelan tembel. Jadi lek kate nyukur kabeh, kate tipisno yang rata. Enggak usah dicukur kanan kiri tok bisa ke tengah. Untuk jenggot sama brewok ini lek tebel ada keringanan bagi laki-laki, cukup dibasuh luarnya saja ini. Walaupun tidak masuk ke dalamnya, yakin tidak masuk ke dalamnya tidak apa-apa, cukup. Khusus brewok sama jenggot. Nah, makanya diterangkan begini, la itu artinya orang wajib. La batinu kasifilih yatin wa aridin. Gitu. Bagian dalam jenggot yang tebel, brewok yang tebel tidak wajib dibasuh bagian dalamnya, cukup bagiannya luarnya saja. Apa ukurannya tebel? Wal kasifu iku malam turo al basyaratu min khilalihi fi majlisit takhatu bi urfan. Yang dikatakan tebel itu sekiranya kulitnya enggak kelihatan dari jarak omong-omongan yang normal. Jarak omongan yang normal berapa? Kayak gini kan kejauhan kan, kalau kita ngobrol duduknya segini kan kejauhan. Katakan jarak 1 meter. Kayak ketika musim Covid kan physical distancing. Jadi 1 meter jarak lagi kan kejauhan ini. Ngobrol orang normal ngobrol kan duduk nemplek ini kan. Dan juga bukan kejauhan seperti ini, tapi senormalnya jarak sekitar 1 meter. Normal itu. Malah kalau dari hadis Jibril yang dulu kita baca, hadis Jibril itu kan malaikat Jibril ketika datang menampakkan diri menjelma sebagai manusia yang bertanya kan sebagai murid. Itu kan lututnya nempel ke lututnya Rasulullah SAW dan bahkan tangannya ditaruh di atas paha Rasulullah SAW. Sopan apa enggak murid nang kayak ini? Sopan aslinya. Lek gak sopan bakalan dilakukan oleh malaikat Jibril dan tidak akan dibiarkan oleh Rasulullah SAW. Sopan. Jadi mestinya seperti itu, antara guru dan murid itu terjadi kedekatan biasa, takdim di hati, sungkan, takdim di hati, sungkan. Itu. Tapi bukan berarti lek kau tek rasane koyo suradam. Iya benar. Ono santri nyenggol kiai ini ndak kesel, ndak langsung ngene kan ya.
perasaanmu kena penyakit judam lagi. Iya benar. Tapi ada Jawa begitu kan ya. Kayak tidak sopan lagi kecederannya. Duduk kecederan sampean duduk misalnya tahlilan. Jejer ambil kiai untuk ustadz. Dan boleh sampean nempel nang dukule ustadz. Sopan apa enggak versi Jawa? Enggak sopan kan? Dianggap enggak sopan. Dan lek senggol langsung ojo koyo rasane nglakoni dosa gedhe ngono kan. Langsung kok keden. Lah apa dikene kejudam ta ustaz ini? Nah, itu biasa sebenarnya dari hadis Jibril itu. Dan seringkali Habib Abdullah Mukhtar itu ya arek-arek termasuk saya. Ngarang Jawa itu tak sengaja kok senggol beliau langsung keden. Lah apa kan? Perasaan aku dijudam, diketular ada kon, diketular di mata. Nah, karena di mana hadis malaikat Jibril itu kan biasa kan nempel di anu gitu. Itu aslinya memang mestinya biasa terjadi kedekatan. Jadi nggak boleh ada jarak. Akhirnya murid malu untuk mengutarakan isi hatinya kepada gurunya. Nah, terjadi terlalu ada jarak kayak gitu. Akhirnya sungkan apa ndak kate matur-matur. Bahkan kadang dia penyakit hati kate ngomong ndak wani. Iya kan? Ya gara-gara itu, gara-gara ada jarak. Mestinya enggak. Mestinya murid ada penyakit hati biasa ngomong nang guru. Nah, itu ketika ada jarak model kayak gitu ndak bakalan berani. Sebagaimana sampean berani kan ke orang tua cerita problem pribadi kan biasa kan ya. Ke guru mestinya sama seperti itu karena guru juga orang tua. Mestinya begitu. Jangan dibuat ada jarak yang membuat akhirnya murid itu sungkan untuk ngomong isi hati itu. Nah itu enggak, kurang pas itu. Walaupun adat berlaku seperti itu sajane itu kurang pas. Itulah pentingnya mengenali sirah Rasulullah SAW. Kita akan ngerti adab yang berlaku dianggap adab di masyarakat itu tepat apa enggak, cocok nabi sirah Rasulullah SAW. Jadi gak semua pas yang dianggap ini sopan enggak sopan versi masyarakat tertentu, versi Jawa, versi Madura, versi mana itu dianggap sopan atau kurang sopan itu belum tentu pas. Cocokkan dengan sirahnya Rasulullah SAW. Akhlak itu diambil dari Rasulullah SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak adab itu dari Rasulullah. Cocokkan dengan Rasulullah, cocok ya berarti pas. Enggak masih menjadi budaya daerah tertentu ya belum pas berarti. Cuma lekat merubah jangan kasar. Halus. Ojo mengesankan seolah-olah paling pintar di kita. Gitu. Jadi ukuran tebel itu kulitnya nggak kelihatan ketika jarak 1 meter nggak kelihatan kulitnya, kelihatan rambutnya berarti tebel. Ketika wudhu wajib dibasuh luarnya saja, khusus untuk brewok ambil jenggot. Tapi dari jarak 1 meter kelihatan kulitnya kayak ini kan kelihatan kan kulitnya kan. Nah, itu dari jarak 1 meter maka tebel itu wajib zahir batin. Jadi ketika wudhu harus diginikan sekiranya air nyampe ke kulitnya juga. Ada sebagian orang jenggotnya mek itu, begitu, tak subur misalnya. Wal kasih malam tural basyaratu min khilalihi fi majlis takhattub urfan, majlis omong-omongan secara umum. Wa yajibu apa ghusluma la yatahaqqaqu kang ora dadi nyoto, kang ora dadi yakin. Apa ghuslu jami'ihi masui sakabehane wajah illa bi ghuslihi angin kelawan masumah. Alasannya li annama la yatimul wajib illa bihi fa wajib. Wajah batasannya tadi sudah jelas. Dari bawah tempat tumbuhnya rambut sampai akhir tulang rahang, janggut. Kalau samping dari telinga ke telinga, pentil telinga ke pentil telinga antaranya ya. Nah, tapi kalau iso ngepres persis ke wajah bahasa itu apa bisa? Tidak bisa. Sampai bisa yakin seluruh wajah itu terbasuh, maka harus melebihkan sedikit. Jadi ada bagian kepala yang terbasuh sedikit, bawahnya janggut terbasuh sedikit, bagian dari telinga terbasuh sedikit. Harus itu biar yakin terbasuh ke seluruh keseluruhan. Wajib juga itu. Nah, kenapa? Masuk kaidah malayatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Itu namanya yang dikatakan dengan tahjil. Hurrah kalau di wajah itu hurrah. Di tangan dan kaki itu tahjil. Hurrah itu apa? Melebihkan basuhan wajah sedikit. Sekiranya yakin basuhan itu rata. Hurrah itu wajib.
basuh tangan dilebihno sedikit, basuh kaki dilebihkan sedikit. Sekiranya yakin seluruh tangan dan kaki itu terbasuh, itu namanya tahjil. Tahjil itu wajib, ghurrah itu wajib. Yang sunat bukan ghurrah tapi itolatul ghurrah, ngelebihno lagi. Tahjil wajib, yang sunnah itolatul tahjil, melebihkan lagi dari sekedar untuk meyakinkan rata atau tidak. Lek sekedar meyakinkan rata atau enggak itu wajib. Lek lebih dari itu sunnah. Kayak sikut, nah ini dilebihno sedikit itu wajib. Nah, sunnahnya ditambahkan lagi sampai maksimal ke bahu begitu. Kaki juga begitu sampai mata kaki, lebihkan sedikit itu wajib. Tapi sunnahnya terus ke atas maksimal sampai lutut gitu. Jadi ghurrah dan tahjil itu wajib, yang sunnah itolatul ghurrah dan itolatul tahjil. Wallahu a'lam bishawab.